Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia menonton video-video kita. Semoga bisa mengambil pembelajaran dari apa yang kita sampaikan gitu. Kita juga masih belajar, jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Betul. Ya. Nah, jadi gini nih, mungkin ada seseorang yang sedang mengalami di mana ada satu orang tersebut masih single gitu ya. Terus dia itu pengen segera menikah namun belum ada jodohnya. Padahal sebelum menikah itu kita kan harus bahagia, nya dijalani gitu ya. Kayak misalkan banyakin waktu sama orang tua gitu ya. Terus bahagiakan orang tua selagi kita masih bersama mereka gitu ya. Terus banyakin juga waktu bersama teman-teman. Ya, perbanyak relasi, tentunya relasi yang baik-baik, lingkungan yang baik. Terus ngajakin teman-teman untuk berkegiatan apa gitu. Terus jalan-jalan kemana, ngaji bareng dan lain sebagainya. Padahal masih bisa melakukan hal-hal yang positif lainnya gitu ya, daripada malah galau memikirkan sesuatu yang Belum pasti. gitu. Terus kita juga dalam persiapkan jodoh tentunya harus memperbanyak ilmu, datang ke kajian-kajian ya. Seperti itu. Dan banyak sekali yang lupa gitu ya dengan diri sendiri sampai dia itu memikirkan jodoh terus, padahal kita lupa mempersiapkan diri kita untuk menunggu jodoh impian tersebut. Nah, sebenarnya nih jodoh itu ditunggu atau dikejar? Kalau jodoh tuh jodoh. Sebenarnya gini, tiap orang kan pasti punya pasangannya masing-masing ya. Yang sudah Allah tetapkan. Jadi sebenarnya gak usah bingung perihal jodoh. Terus harus optimis lah bahwa kita tuh pasti dalam suatu saat nanti kita akan dipertemukan oleh Allah untuk mencari sesuatu yang diharap-harapkan, yang masih misteri lah bahasanya, yang masih belum mungkin ini rencana Allah yang terbaik. Jadi kalau semisal tadi ada pertanyaan jodoh itu ditunggu atau dijemput, maka alangkah baiknya jodoh itu dijemput. Nah, jodoh itu jemput. Jadi jangan ditunggu-tunggu lah. Kalau nunggu itu kan berat. Ya, cara menjemputnya itu gimana? Banyak ya cara menjemputnya, teman-teman ikhtiar saja. Kalau gini teman-teman, kalau semisal kita sudah merasa usia kita sudah merasa sangat pas gitu ya, dengan usia teman-teman, misal dulu usia 26 tahun nih, sudah merasa bahwa diri itu sudah pantas untuk menikah misal. Nah, maka di sana diikhtiarkan terlebih dahulu. Dijemput ya. Dijemput itu bukan hanya secara pergerakan kita dohiriah saja gitu ya. Ikhtiar kesana kemari, tapi yang paling utama teman-teman jemput minta kepada Allah gitu ya. Kalau misal ada keinginan, silakan teman-teman, banyak amaliyah yang positif. Utamakan ya sholat, hajat ya. Ketika kita punya keinginan atau hajat atau sesuatu yang kita inginkan, ya teman-teman tinggal dekati aja Allah gitu ya. Jadi perbanyak sholat sunat. Itu juga termasuk dijemput nih. Jadi menjemput jodoh itu seperti itu. Terus apalagi kalau kita ada bahasanya senantiasa mengamalkan sholat sunat tahajud misal ya, di sepertiga malam kita munajat kepada Allah misalnya ya, kita ibaratkan langsung curhat saja gitu ya, terkait perihal itu. Jadi insya Allah kita tuh akan merasa tenang, tidak tergesa-gesa. Apalagi kalau misal tadi ada teman kita yang sudah nikah terus kita merasa asal gimana gitu kalau misal sudah umur segini tapi belum menikah. Apalagi kalau misal banyak tetangga yang pada membicarakan gitu ya.
teman-teman tetap relax saja sebenarnya ya, perihal perjodohan ya. Pastikan jodoh itu yang harus kita miliki adalah jodoh yang terbaik. Maka cara yang terbaik ya teman-teman berdoa dengan istiqomah ya. Berdoa dengan istiqomah setiap sholat 5 waktu, jangan lupa berdoa. Kalau Neng dulu doanya apa? Ingat gak doa Neng ketika sebelum meminta jodoh apa? Iya itu deh. Iya kan, kita juga sering ya mendengarkan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. imama. Sebenarnya itu tuh doa bagi yang sudah bersuami istri atau berumah tangga juga pun sebelum gitu ya, kita meminta pasangan yang soleh soleha gitu ya, apalagi keturunan gitu ya. Jadi diikhtiarkan, kita jangan merasa miris ketika orang lain sudah pada menikah, kita belum. Tetap tenang saja gitu ya. Dan pada waktunya juga Allah akan ngasih yang terbaik. Dijemput ya. Terus yang selanjutnya sebenarnya kita harus perbanyak istighfar nih, gitu ya. Perbanyak istighfar. Barangkali kalau misal kita punya harapan ke si A atau ke si B, misal ada pilihan, terus Allah belum memberikan sesuatu yang jawabannya misalnya, nah maka kita harus senantiasa sering-sering beristighfar, karena istighfar itu adalah diantara manfaatnya itu adalah apa nih? Menggugurkan dosa. Terus jadi memudahkan segala urusan gitu ya. Dan ada yang paling spesial manfaat istighfar itu ya, tanpa disangka-sangka rezeki itu melimpah. Dalam artian berkah. Kalau dalam Islam disebutkan ziyadatul fil khair, tambah-tambah kebaikan. Nah maka ketika kita senantiasa ya minimal satu hari itu 100 kali ya yang dicontohkan, minimal ya 100 kali istighfar, maka niatkan istighfar ini sebagai tanda cinta kita kepada Allah, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Barangkali doa yang kita lantunkan itu untuk menghapus atau menggugurkan dosa kita. Betul. Seperti itu. Nah terus selanjutnya perbanyak silaturahmi. Ya barangkali. Nah contohnya kan kita juga awal mulanya jadi organisasi. Di organisasi ada silaturahmi gitu, dan ya seperti itu. Jadi jodoh itu bisa Allah pertemukan dalam, ya alhamdulillah kita dipertemukan dengan organisasi yang masya Allah ya. Organisasi berbasis dakwah, terus di tempat yang spesial juga ya, di masjid thalabul ilmi gitu ya. Dulu pas waktu kita ini di sekolah pranikah ya, pas waktu pernah bertemu juga gitu dalam satu kegiatan. Nah ini bisa jadi gambaran teman-teman bahwa ada satu waktu nanti Allah akan pertemukan. Jadi intinya carilah lingkungan yang baik gitu. Insya Allah akan dipertemukan di sana gitu ya. Dan nanti juga akan saling terkonek lah insya Allah. Nah maka ketika kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita, ya Allah juga pasti akan melihat gitu ya. Allah juga pasti akan melihat, wah ini nih hamba yang sangat spesial. Maka Allah akan hadirkan orang-orang yang menurut Allah terbaik dan paling baik untuk dia, insya Allah. Jadi tetap kita ikhtiarkan ya untuk menjemput jodoh ya, banyak caranya. Utamanya kita bermunajat doa, perbanyak kita bersilaturahmi. Barangkali dengan silaturahmi itu jodoh tuh dekat, bahkan lebih dekat gitu. Seperti itu. Dan manfaat silaturahmi juga bisa itu ya, melancarkan rezeki. Melancarkan rezeki dan satu hal lagi apa Cik? Memperpanjang umur. Jadi dengan silaturahmi ya umur kita akan diperpanjang dalam kebaikan. Dan Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita. Jadi penting banget untuk bersilaturahmi ya teman-teman. Udah kejawab ya Neng? Iya, jangan sampai putus silaturahmi ya. Gitu. Jadi jangan teman-teman sebelum memutuskan sesuatu itu, apalagi kalau misal pacaran, itu tidak boleh. Yang Allah bolehkan itu adalah pacaran setelah menikah. Jadi diikhtiarkan kita menjauhi hal-hal yang mendekati perbuatan zina. Ya diantaranya dengan cara kita menikah
itu diantaranya adalah menghindari dari perbuatan zina. Dalam Quran kan dikatakannya wala taqrabu zina. Jadi kita jangan sekali-kali untuk mendekati zina karena dampaknya sangat luar biasa. Iya. Jadi untuk teman-teman semua yang masih single gitu ya, dan ada yang bilang, ih kamu mah gak pacaran, gak gaul dan lain sebagainya gitu ya, jangan bersedih hati karena itu adalah pilihan yang terbaik pokoknya. Bukan berarti gagal ya. Itu sangat gaul, sangat gaul sekali. Tapi sekarang kan di masyarakat kayak pacaran itu udah hal yang biasa gitu. Dan itu jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Nah, kalau lingkungan kita kultur budayanya seperti itu, misal barat ya gitu ya, tidak semua yang barat seperti itu ya, tapi sebagian besar dari kultur barat itu seperti itu, maka kita harus hindari gitu ya. Menjaga pandangan juga harus kita lakukan gitu ya, supaya kita terhindar dari perbuatan zina. Karena yang pertama kali yang melakukan perbuatan zina diantaranya orang yang tidak bisa menjaga pandangannya. Jadi pandangan itu sangat penting ya. Sangat penting gitu. Ya, jadi itu ya teman-teman. Neng gimana? Udah. Wah, terang kok Neng. Udah gitu aja. Udah. Gitu. Silakan ditutup sama Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kebaikan-kebaikan ini menjadi keberkahan. Gitu ya. Menjadi inspirasi, motivasi, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Teman-teman yang menonton mudah-mudahan tetap diberikan semangat gitu ya. Apalagi kalau misal teman-teman yang belum menikah, dalam artian jomblo fisabilillah, tetap kuat dan tetap semangat, tegar. Tetap semangat, jangan putus asa, karena Allah sedang mempersiapkan orang yang terbaik, dan teman-teman nanti akan menjadi hamba pilihan Allah yang mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hamba yang muttaqin, dalam artian kita takwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan nanti juga teman-teman pasti akan bersyukur mendapatkan jodoh impian, jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah pilih ya teman-teman. Tetap ikhtiar. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah nonton video ini. Mudah-mudahan termotivasi. Amin. Dan tetap semangat. Dadah. Jangan lupa di share ya, mudah-mudahan di akun media sosial teman-teman utamanya ya, di like juga. Terus jangan lupa tuh diklik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya supaya video dari kami ada notifikasi di teman-teman semua. Itu saja, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.